Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini saya dan teman saya Kevin Zili dan saya Dimas Tegar Prasetya kali ini akan memaparkan suatu produk untuk mata kuliah kewirausahaan syariah. Nah, di sini kami memiliki suatu produk yang berkaitan tentang safety ataupun keselamatan. Nah, di sini seperti yang sudah tertera dalam PPT ya, kami mempunyai produk bernama Back Cover Water Accident Management atau ini adalah atau kami mensingkatnya menjadi singkatan BACEM ya, Back Cover Water Accident Management. Oke, jadi ini adalah suatu konsep koper yang dimana ini bisa menyelamatkan atau setidaknya bisa meminimalisir resiko kecelakaan yang ada di lingkungan air yang ada di moda transportasi seperti kapal dan lain sebagainya ataupun juga seperti pesawat ya. Oke, untuk menyingkat waktu masuk saja kita ulik produk kita yang satu ini. Ya, yang pertama adalah pendahuluannya. Nah, di sini kami itu tujuannya untuk menciptakan Bacem ini adalah untuk apa sih? Adalah untuk meminimalisir jumlah kecelakaan moda transportasi laut seperti kapal ataupun pesawat. Dengan apa? Dengan Bacem ini. Lalu Bacem ini itu apa sih? Nah, Bacem ini adalah salah satu koper dan tas yang dilengkapi dengan mekanisme penyelamat atau kami dilengkapi dengan suatu sistem GPS dan juga suatu sistem pelampung yang dimana pelampung ini akan berjalan atau akan bergerak ketika dia itu terkena tekanan dari air laut. Nah, di sini dengan adanya sistem mekanisme ini bisa memungkinkan penumpang untuk bisa selamat dari resiko tenggelam. Nah, di sini yang perlu kami tekankan adalah kami tidak berusaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan, tetapi kami berusaha untuk meminimalisir korban dari kecelakaan itu sendiri. Selanjutnya ada pendahuluan. Di tengahnya maraknya globalisasi menuntut manusia untuk bisa bekerja secara lebih cepat dan lebih praktis. Nah, karena manusia dituntut untuk bekerja lebih cepat dan praktis, maka diperlukan juga mobilitas yang sangat tinggi sehingga memerlukan modal transportasi yang bisa dibilang tinggi. Nah, karena transportasi yang dibutuhkan itu agar bisa mencakup di semua wilayah seperti darat, laut, udara, dan lain-lain. Proses mencari mobilitas yang tinggi yang agar lebih cepat dan praktis pasti tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan yang tidak ingin terjadi bahkan tidak pernah terprediksi bisa terjadi baik di laut, di darat, dan dimanapun itu. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke analisis BMC-nya. Di sini untuk key partnernya kami mempunyai kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, itu yang pertama, dan yang kedua adalah PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia, dan yang ketiga tentunya juga Badan Standarisasi Nasional. Jadi perlu diingat bahwa nanti produk kita tuh masih harus diuji coba untuk bisa mengetahui kelayakannya dan untuk bisa mendapatkan hasil SNI, yaitu dengan bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional. Dan dengan adanya kerjasama dengan pemerintahan ini, kami yakin kami bisa menciptakan suatu kualitas perjalanan laut ataupun udara menjadi satu level lebih tinggi daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah kayak aktivitas yang ada. Di sini kami mendesain koper serbaguna dengan tambah yang elegan ya, seperti pada slide yang sebelumnya. Itu adalah ada ya bahwa kami juga mendesain keeleganan koper ini dengan seelegan mungkin ya. Dan yang kedua itu adalah kita memberikan kemudahan dalam pengoperasian mekanisme pelampung. Mungkin kita tahu ya bahwa pelampung seperti biasanya itu memerlukan beberapa kait pengikat ke beberapa isinya, sehingga itu mungkin bagi beberapa orang itu adalah salah satu hal yang mungkin sedikit rumit ya. Tapi di sini kami akan mencoba untuk mensederhanakan semaksimal mungkin mekanisme yang ada di pelampung kami. Nah, selanjutnya adalah yang aktivitas yang ketiga adalah memberikan kemudahan akses produk dengan bekerja sama dengan pemerintahan. Pada akhirnya kami akan bekerja sama sehingga produk kita itu bisa menjadi suatu subsidi yang bisa diberikan kepada masyarakat luas
Karena kita telah bekerja sama dengan pemerintahan. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan kualitas transportasi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Selanjutnya adalah key resources. Di sini yang pertama adalah kami menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan menggunakan fiber. Yang kedua adalah manajemen distribusi yang luas dengan bekerja sama dengan pihak pemerintahan. Yang ketiga adalah produk berstandar nasional. Nah, di sini kami mungkin akan bekerja sama ya dengan salah satu PT tekstil terbesar di Asia Tenggara, yaitu PT Sritek. Di mana di sini kami akan mencari bahan bakunya dari sana, terutama dengan bahan baku utama seperti fiber dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah value prepositions. Kami juga di sini seperti yang saya katakan tadi ya, mengurangi persentase korban meninggal dunia akibat kecelakaan kapal. Yang kedua adalah mekanisme yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan usia dan juga memberikan kepraktisan dengan sebuah koper yang multifungsi. Bayangkan jika kalian tuh sudah mendapatkan suatu koper yang juga berfungsi sebagai pelampung, maka itu adalah salah satu efisiensi yang bisa kita dapatkan. Kamu tidak perlu belanja koper, di sisi lain kamu juga perlu belanja pelampung, tidak perlu. Tetapi kamu bisa mendapatkan kedua barang ini hanya dalam satu produk, yaitu produk Bacem yang kami tawarkan ini. Selanjutnya adalah cost structure-nya. Di sini untuk cost structure-nya, yang pertama itu kita tentu menggunakan fiber, yang kedua itu adalah polikarbonat, yang ketiga adalah ballistic nylon, dan yang keempat adalah aluminium. Nah, di sini kita pilih bahan-bahan yang dimana itu seperti polikarbonat dan lain sebagainya itu adalah salah satu bahan yang cukup kuat terhadap terhadap air ya, terhadap air. Jadi di sini pelampung ini juga kan akibatnya kan harus berkontraksi dengan air ya. Maka di sini kami menggunakan bahan-bahan yang anti air lah untuk produk Bacem kami di sini ya. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, kementerian. Kami ingin berrelationship dengan kementerian agar apa yang ingin kami lakukan bisa lebih mudah terwujud. Yang kedua ada Badan Standarisasi Nasional. Dikarenakan kami ingin menciptakan produk yang agar dipercaya oleh masyarakat luas, kami ingin bekerja sama atau berrelasi dengan Badan Standar Nasional Indonesia agar para pembeli atau para pelanggan bisa lebih tenang dikarenakan produk yang kami buat sudah standar nasional. Selanjutnya ada Instagram dan Facebook. Nah, Instagram dan Facebook ini biasanya kami akan sebagai sarana kami untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa ada produk yang seperti kami buat ini. Selanjutnya ada customer segment. Nah, untuk customer segment yang pertama adalah semua penumpang kendaraan, baik kendaraan pribadi, kendaraan yang sifatnya umum atau kendaraan apapun itu, baik di darat, di laut ataupun di udara. Yang kedua selanjutnya ada ABK atau anak buah kapal. Lalu yang ketiga ada pelaut. Oke, selanjutnya ada channel. Kami akan bekerja sama. Yang pertama kami akan bekerja sama dengan pemerintah. Yang kedua kami akan melakukan promosi lewat media resmi pemerintah. Yang ketiga kami akan bekerja sama dengan BUMN Pelni. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama penjualan produk ke seluruh wilayah Indonesia. Dikarenakan kami ingin memperkecil tingkat kecelakaan baik di darat, di laut dan di udara. Oleh karena itu kami akan melakukan penyebaran produk kami agar semua wilayah Indonesia akan lebih mengurangi tingkat kecelakaan dengan adanya produk kami ini. Selanjutnya yang kedua kontrak kerja dengan pemerintah. Yang ketiga pembukaan bagi investor yang ingin menanamkan modal. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT ya. Di sini yang perlu saya sampaikan adalah kekuatan dan kelemahannya. Nah, kekuatan di sini itu dilengkapi dengan lapisan kain parasut angin yang akan melembung atau akan berubah jadi pelampung ketika seorang itu akan tenggelam. Di sini kami menggunakan sistem mekanisme tekanan ya, di mana produk itu bisa membedakan antara air laut dengan air biasa. Karena apa? Karena tentunya tekanan air laut itu akan semakin besar karena kedalaman air laut itu kan juga sangat dalam kan. Berbeda jika kita menggunakan Bacem
di daerah-daerah yang dangkal, maka koper itu tidak akan bereaksi karena daerahnya itu memang dangkal. Tetapi kami menciptakan satu sistem di mana dengan tingkat tekanan tertentu, maka koper itu akan berubah menjadi pelampung dengan sendirinya atau dengan secara otomatis gitu. Dan itu juga akan membantu mekanisme penggunaan dari bacem ini. Selanjutnya adalah dilengkapi dengan sensor yang akan terpicu jika terkena air sehingga akan mengurangi rasa panik seperti yang saya katakan tadi ya. Dan yang ketiga adalah dilengkapi dengan GPS yang akan membantu melacak korban kecelakaan. Jadi di sini para penumpang yang dia mengalami kecelakaan, eksiden, itu akan lebih cepat ditemukan oleh tim SAR, oleh regu penyelamat jika kita sudah memasangkan GPS di koper tersebut. Sehingga potensi selamat penumpang itu akan lebih besar lagi karena sudah kami lengkapi dengan GPS. Dan di sini beberapa kelemahan yang ada di dalam produk kami ya juga ada di antaranya. Yang pertama adalah tidak bisa menyelamatkan seluruh barang penumpang ya. Kita tahu bahwa di sini koper itu akan berubah menjadi suatu pelampung ya, sehingga ada beberapa barang yang perlu dikorbankan ya karena mungkin ada akan space yang akan termakan oleh volume atau besarnya pelampung ini. Nah, dan yang kedua adalah memiliki ukuran yang sedang ya. Jadi untuk ukuran yang sangat besar, mungkin tidak kami tawarkan ya desain yang seperti itu. Kami menawarkan desain dengan ukuran yang sedang karena nanti masih ada harus space yang kami isi dengan lapisan kain parasutnya. Dan lanjut ya, yang ketiga itu adalah produk pertama, sehingga ini harus dilalui dengan beberapa uji sertifikasi keamanan ya. Kami tekankan sekali lagi ya bahwa produk kami itu bukan produk yang sudah masuk ke pasaran, tetapi produk baru dan perlu diuji untuk kelayakan keamanannya ya. Maka dari itu mungkin memerlukan proses yang lama di bagian uji kelayakannya ya, uji sertifikasinya. Dan juga memiliki harga yang berbeda daripada yang lain karena memiliki banyak kelebihan ya. Mungkin untuk ukuran harga itu akan kami tawarkan mungkin sedikit lebih tinggi ya daripada koper pada biasanya ya. Karena baik lagi keunggulan yang kita dapatkan, yaitu kami juga kalian tuh menggunakan koper ini juga akan mendapatkan kualitas bahan yang anti air, bisa berubah menjadi suatu pelampung, dilengkapi dengan GPS, dan juga itu tentu baik lagi ke fungsionalitasnya yaitu sebagai suatu koper yang bisa untuk menampung berbagai barang ketika kalian berpergian, sehingga pada akhirnya produk kami mulai dari koper dan tas ini pada akhirnya juga bisa memenuhi segi fungsionalitas mereka untuk menaruh barang dan juga untuk bisa memperkecil potensi korban meninggal dunia ketika dalam kecelakaan pesawat ataupun kecelakaan kapal. Nah, untuk melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Mas Dimas tadi ya, tentang kekuatan dan kelemahan dari produk kami, saya akan melanjutkan tentang peluang dan ancaman dari produk kami. Yang pertama, untuk meminimalisir tingkat korban jiwa pada kecelakaan di area laut. Ya, seperti apa yang sudah saya bilang, tujuan dari produk kami ini adalah untuk meminimalisir ya, bukan untuk mencegah atau bahkan mencegah terjadinya kecelakaan sama sekali, bukan, karena kami tidak bisa mengendalikan apapun yang telah dikehendaki oleh Allah ya. Kami tidak bisa mencegah terjadinya kematian seseorang. Oleh karena itu tujuan dari produk kami dibuat adalah untuk meminimalisir dari kecelakaan yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat belakangan ini banyak terjadi kecelakaan baik di udara, di laut dan di darat ataupun di udara. Nah, dengan adanya produk kami ini, kami akan memperkecil tingkat kecelakaan. Di awal ini mungkin kami akan mencoba memperkecil terjadinya kecelakaan di wilayah Indonesia. Mungkin dengan izin Allah, mungkin ya insya Allah kami akan selanjutnya akan mencoba melanjutkan ke tingkat yang lebih serius, yaitu internasional, dengan membawa produk kami ini untuk mencegah dan meminimalisir kecelakaan yang ada di seluruh dunia. Oke, selanjutnya peluang untuk membuka industri tenaga kerja baru dan belum ada produk yang serupa. Nah, belum ada produk yang serupa. Sejauh riset yang telah kami lihat bahwa belum ada di manapun tempat produk yang memiliki ide yang serupa dengan kami, itu sebuah tas yang di dalamnya terdapat pelampung, dan pelampung itu bakal bisa keluar dan bisa menjadi alat bantu ketika seseorang tenggelam ataupun terserang
panik di dalam laut yang tidak bisa berenang, dan dengan ada tas itu mungkin akan menciptakan alat bantu agar seorang tersebut bisa mungkin tertolong dengan adanya produk kami. Selanjutnya ada ancaman. Nah, tidak banyak produk yang menggunakan sistem koper seperti ini karena masyarakat masih awam. Nah, dikarenakan produk kami masih baru ya, jadi mungkin orang-orang belum tahu bagaimana tutorial atau bagaimana cara kerja produk kami. Oleh karena itu, mungkin dengan akan mengatasi permasalahan yang ada tersebut, yaitu masyarakat belum tahu bagaimana cara menggunakan atau karena masyarakat masih awam, itu mungkin kami akan menciptakan sebuah video-video tutorial dengan klien-klien kami, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana kinerja pelampung tersebut agar bisa keluar dari tas. Mungkin kami akan menciptakan video-video untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya muncul kompetitor baru. Nah, tidak ada di sebuah usaha atau sebuah produk yang tidak memiliki kompetitor. Nah, namun dikarenakan produk kami ini masih baru, pasti bakal memancing. Jika produk kami ini berhasil, insya Allah maka bakal memancing kompetitor-kompetitor atau pengusaha-pengusaha untuk menciptakan atau meniru ide-ide yang mungkin mereka lihat ini sebuah ide yang bagus yang telah kami ciptakan, bakal menciptakan komputer baru. Nah, mungkin kami akan dengan adanya ancaman tersebut, mungkin kami akan menciptakan produk kami lebih baik lagi agar tidak terlengsar atau terganggu dari komputer baru tersebut. Nah, bisa dilihat seperti inilah gambaran dari produk yang telah kami buat nanti. Ini belum sempurna bentukannya karena mungkin kami akan melanjutkan jika sudah serius menciptakan produk tersebut, bahwa kami akan melanjutkan tes untuk kelayakan tas dan koper kami ini, dan mungkin akan merubah bentuk tas dan koper pada umumnya ya. Makanya saya bilang ini belum bisa jadi patokan bentukan dari tas kami mungkin, tapi gambarannya seperti ini. Ada bahan fiber, dan walaupun ini terdapat pelampung, tapi kalian juga bisa menyimpan atau memuat barang yang banyak ya, dan ukurannya juga sedang. Dari situ kami juga pada koper memiliki 4 roda, dan mungkin ya pada produk kami ini kami akan lebih memfokuskan kepada tasnya, karena tas itu mobilitasnya lebih mudah dibawa kemana-mana ya. Mungkin kami akan lebih memfokuskan pada produk tas kami. Ya, sekian penjelasan tentang produk kami. Jika ada salah kata kami berdua mohon maaf. Dimas Tegar Persatya dan saya sendiri Kiflan Zili mohon maaf, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.